Salam Rahayu. Tugas kita sebagai light worker atau pekerja cahaya. Kenapa saya membuat video ini lagi? Sebenarnya sebelumnya sudah ada sepertinya ya. Karena banyak sekali akhir-akhir ini orang-orang yang mengaku spiritual ya, yang mengaku sebagai seorang healer atau cahaya, tapi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang hanya berkedok spiritual atau seorang healer untuk tujuan tertentu ya, yang pasti adalah untuk tujuan dirinya sendiri. Dan bagi Anda para jiwa yang sedang dalam fase awakening, yang sedang dalam proses kesadaran, ini sangat rentan sekali jika Anda tidak bisa membedakan mana yang benar-benar real spiritual atau yang hanya menggunakan kedok spiritual ya, dengan mengaku dirinya healer, dengan mengaku dirinya light worker ya, padahal yang mereka lakukan adalah dark spiritual ya. Oke, to the point aja. Apa itu light worker atau pekerja cahaya? Yang mana salah satunya adalah healer ya. Sebagai seorang healer, yang utama, yang pasti Anda bisa menyembuhkan diri Anda sendiri ya. Jadi kita sebagai seorang light worker, seorang healer harus bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Ini yang utama. Kemudian kenapa kita terpilih sebagai seorang light worker? Kita diberi tugas atau misi jiwa sebagai seorang light worker ya. Yang utama, kebanyakan dari light worker adalah jiwa-jiwa empat ya, orang-orang yang sudah menjadi empat. Maka tugas kita yang utama di bumi ini adalah menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali ya, semuanya, entah ini manusia, hewan, tumbuhan, apapun, semua makhluk di dunia ini ya, seluruh makhluk di dunia ini, di alam semesta ini ya, jelas ya. Jadi tugas kita sebagai seorang light worker adalah menebarkan cinta kasih terhadap semua makhluk yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Itu tugas kita yang utama. Kenapa kita menjadi empat? Agar kita memiliki cinta tanpa syarat, agar kita tidak memilih ya, membedakan. Itulah tujuan utama light worker. Makanya kita dibimbing dan diproses agar menjadi empat, agar berkesadaran secara spiritual. Jadi para light worker ini kebanyakan jiwa-jiwa yang mengalami spiritual awakening secara real ya, dan pengalaman hidupnya lah yang akan menjadikan panutan bagi si para light worker ini untuk menuntun jiwa-jiwa lainnya ya, bukan hanya belajar spiritual dari katanya saja. Ini yang utama ya. Oke. Yang kedua, tugas kita sebagai seorang light worker adalah menciptakan kedamaian. Menciptakan kedamaian di sini dengan meminimalis masalah ya. Jadi ketika orang datang minta penyembuhan, minta mungkin pencerahan, ada lingkungan kita, sekeliling kita yang berselisih ya, dengan jiwa empat kita, dengan energi vibrasi kita akan mampu membuat masalah, meminimalis masalah agar menjadi lebih damai ya. Jadi selain menebarkan cinta kasih, kita ini menebarkan atau menciptakan kedamaian di dunia ini. Makanya kenapa para light worker lebih suka menyendiri untuk menjaga energinya, tidak suka konflik, lebih memilih menjauh dari orang-orang toksik dan sebagainya ya. Bukan berarti kita takut. Oke ya.
Yang selanjutnya adalah tugas kita sebagai seorang light worker adalah menjaga keselarasan energi bumi. Ya, menjaga keselarasan energi bumi ini banyak sekali. Seperti kita mengajak orang-orang di sekeliling kita, termasuk dunia, agar mereka mau melepas kemelekatan. Ya, khususnya di negara kita ini kemelekatan sangat tinggi, masih penuh dengan dogma dan doktrin di negara kita, sehingga kedamaian, cinta kasih, kerukunan di negara kita ini menurut saya sangat kurang. Ya, masih banyak pertikaian dan sebagainya, tidak perlu saya sebutkan ya. Oke, yang selanjutnya adalah tugas kita sebagai seorang light worker adalah menyampaikan pesan semesta. Ya, jadi kita adalah seorang messenger ya, menyampaikan pesan semesta atau spiritual messenger. Ini banyak hal yang harus kita sampaikan. Makanya kenapa seorang light worker ini kadang-kadang selalu menyampaikan sesuatu yang berbeda-beda. Kebanyakan seorang light worker cakra mahkotanya sudah terbuka. Karena apa? Cakra mahkota adalah koneksi kita secara langsung dengan sang sumber untuk menyampaikan pesan, untuk kita menerima pesan dari sang sumber, apa yang harus kita sampaikan di dunia ini ya, dalam hal apapun itu ya. Jadi kita sebagai seorang light worker ini memang sebagai penyampai pesan semesta, jembatan bagi semesta untuk menyampaikan pesan-pesan semesta. Ya, jadi Anda jelas sekali apa tugas Anda sebagai seorang light worker. Ya, bukan menjual ilmu, bukan mengadu domba, bukan menggunakan kedok spiritual, healer dan sebagainya untuk memanipulasi orang-orang di sekeliling kita. Ya, itu namanya bukan light worker. Siapapun Anda. Salam rahayu dari saya.